Kadang yang bikin artikel lama selesai itu bukan metodologi, bukan analisisnya, tapi cuma satu bagian kecil di kesimpulan. Ya karena anehnya itu kalau makin dipikir kok makin kosong. Mau nulis panjang lebar, takut muter-muter. Ditulis pendek dan ngerasa udah to the point, takut nggak kena. Kayak semua tuh serba salah gitu. Kok sama kayak lagi hadapan sama bukan di situ ya. Terus gimana sih biar gak kejebak di kesimpulan kosong nih? Nah, oke. Sebelum lanjut, mau ngingetin buat rekan dosen yang baru banget nemuin video ini dan belum support, bisa terus support channel ini dengan cukup subscribe aja, biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke, biar gak kelamaan, kita lanjut. Struktur kesimpulan yang efektif dan terarah. Apa sih sebenarnya struktur kesimpulan yang efektif dan terarah? Nah, rekan dosen, percaya atau enggaknya nih, kesimpulan itu bukan tempat cerita ulang, tapi lebih ke tempat menegaskan esensi. Jadi kesimpulan yang efektif bukan ringkasan utuh dari seluruh artikel yang udah rekan dosen buat. Nah, melainkan destilasi dari hasil penting yang benar-benar ngejawab pertanyaan penelitian. Coba kita cek satu persatu nih. Pertama, kesimpulan harus meringkas hasil utama dengan jelas, tetapi tanpa mengulang isi artikel secara verbatim. Cukup highlight temuan apa, signifikannya apa, dan mengapa itu penting. Kedua, kesimpulan itu wajib menegaskan keterhubungan temuan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3 poin, ya kesimpulannya itu juga harus mengunci 3 poin tersebut. Ringkas, padat, dan fokus. Ketiga, kesimpulan yang baik juga menjelaskan implikasi hasil penelitian. Bisa implikasi teoritis yang memperkuat model atau konsep tertentu, atau implikasi praktis seperti saran kebijakan, pengembangan produk, atau solusi di lapangan. Keempat, jika konteksnya mendukung, tambahkan rekomendasi riset lanjutan. Tapi hati-hati nih rekan dosen, jangan memaksakan saran yang tidak relevan atau menyimpang dari temuan. Cuma dari sini ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan rekan dosen nih untuk menghindari kesalahan yang sering terjadi ketika merancang kesimpulan. Kesimpulan terlalu panjang dan bertele-tele, menyertakan data baru yang belum pernah muncul dari hasil atau pembahasan, dan pernyataan yang terlalu umum seperti penelitian dia diharapkan bermanfaat tanpa konteks. Jadi intinya, kesimpulan bukan jalan cerita kedua, tapi lebih ke epilog elegan yang sifatnya tuh ngikat seluruh penelitian. Setelah tahu nih strukturnya kayak gimana, nah terus nantinya tuh gimana tuh caranya biar nulis kesimpulan tuh gak asal dan tetap logis ya. Strategi menulis kesimpulan yang tidak asal. Rekan dosen, buat kesimpulan yang kuat itu mudah dibaca, tapi itu sulit dibuat. Setuju sampai sini? Nah, maka dari itu, proses pembuatan kesimpulan itu juga harus distrategikan agar tepat dan pastinya itu bisa menjawab penjelasan hasil penelitian Anda. Ada beberapa strategi yang bisa rekan dosen terapkan. Hindari opini pribadi tanpa dukungan data. Strategi pertama ini kesimpulan tuh harus berada di jalur ilmiah ya rekan dosen, yang di dalamnya itu terdiri dari objektif, berbasis temuan, dan juga bebas dari asumsi tambahan. Bahasa jelas, padat, dan formal. Kedua, hindari penggunaan kalimat panjang yang mutar atau lebih ke frase klise. Contohnya nih, pada akhirnya penelitian itu menunjukkan bahwa ya nggak menambahkan makna gitu. Fokus pencapaian tujuan riset. Ketiga, jangan mengulang literatur, jangan mengulang metodologi. Nah, tunjukkan saja tuh bagaimana sih hasil penelitian kita tuh menyatu secara logis untuk menjawab tujuan, relevan dengan isi artikel. Keempat, pastikan tuh kesimpulan rekan dosen tuh nggak ngelebar kemana-mana. Banyak artikel yang tiba-tiba bercerita tentang hal yang besar kayak dampak digital atau dampak global, padahal datanya tuh lokal. Jomplang banget kan nanti jadinya dan pasti buat reviewer tuh ya geleng-geleng. Strategi menulis kesimpulan yang nggak asal itu sederhana rekan dosen. Cukup diingat kalau harus jaga ketepatan, jaga koherensi, dan jaga relevansinya. Nah, kalau cara ngebuat kesimpulan biar kerasa kuat, meyakinkan, dan berdampak, gimana ya caranya? Teknik memperkuat kesimpulan. Perlu diingat dan terus diingat ya rekan dosen, kalau kalimat terakhir itu menentukan kesan pertama reviewer. Ini pasti, no debat. Untuk itu, perkuat kesimpulan itu ada tekniknya. Di video kali ini, kita akan sharing teknik yang bisa rekan dosen sesuaikan. Teknik pertama, gunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu memberikan kesan tegas, jelas, dan langsung ke inti temuan. Teknik kedua, bisa sertakan data kunci atau temuan signifikan sebagai penguat argumen. Nggak perlu detail di angka, cukup di highlight yang perlu atau paling relevan. Teknik ketiga, bisa hubungan temuan dengan teori terkini dan kebutuhan praktis. Dengan begitu, kesimpulan yang udah rekan dosen buat nggak cuma berisi apa yang ditemukan, tapi juga mengapa itu berarti. Teknik keempat, lakukan penyuntingan khusus. Banyak kesimpulan melemah bukan karena datanya ya, tapi lebih ke tumbukan kayak nggak perlu aslinya. Bisa disingkirkan redundansi,
rapikan diksinya, dan pastikan alur logis tetap terjaga. Terakhir, ingat bahwa kesimpulan yang kuat bukan cuma mempercantik artikel, tapi meningkatkan nilai di mata reviewer, ngebantu akreditasi jurnal, dan tentu aja memperkuat reputasi ilmiah penulis. Kesimpulannya berdampak nggak buat penelitian rekan dosen tuh nggak cuma selesai, tapi juga diperhitungkan, dan ketika kesimpulan rekan dosen udah kuat, jelas, dan meyakinkan, artikel Anda punya peluang lebih besar buat diterima dan diakui oleh komunitas ilmiah. Semoga habis ini nggak lagi bengong di halaman terakhir ya. Hehehe. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita klik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.